Teknik di mari, masuk kemari, dijamin happy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cavan Rizal dari kelas 1H Teknik Mesin dengan NPM 21106311538. Di sini saya akan mempresentasikan apa sih itu Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah pengembangan pada sistem komputer sehingga membuatnya dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Sederhananya gini, sebuah instruksi pintar yang diberikan kepada program maupun mesin. Misalnya nih, pengenalan suara, persepsi visual, pengambilan keputusan, menerjemahkan bahasa, dan lain sebagainya. Mesin dengan Artificial Intelligence dapat mengingat pola perilaku, melakukan responnya, dan melakukan perubahan. Artificial Intelligence merupakan perangkat lunak canggih yang mampu menyesuaikan diri dengan preferensi manusia. Seperti apa yang kita suka atau tidak. Berikut merupakan 3 contoh produk Artificial Intelligence yang kita gunakan sehari-hari. Yang pertama, seperti Face ID. Itu banyak banget, Face ID itu banyak banget digunakan pada gadget-gadget zaman sekarang. Face ID merupakan contoh program Artificial Intelligence yang dapat membuka kunci HP kita dengan sensor wajah. Artificial Intelligence mengenali kita melalui pemindaian dan mengidentifikasi wajah dengan mengingat poin penting dalam wajah kita yang berbeda dengan orang lain. Selain digunakan dalam membuka ponsel, Face ID juga digunakan dalam pengawasan dan keamanan di bandara. Yang kedua ada peta atau navigasi. Itu merupakan produk Artificial Intelligence yang satu ini mampu membantu kita untuk melakukan perjalanan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Nggak perlu lagi menggunakan peta kertas yang kurang praktis dan tidak responsif. Kita cukup mengetik tujuan kita pada aplikasi seperti Waze, Google Maps, atau Apple Maps. Artificial Intelligence dalam peta dan navigasi menyimpan dan mengingat visual bangunan serta mampu mengidentifikasi perubahan arus lalu lintas sehingga tidak perlu lagi khawatir terkena macet. Yang ketiga, yang terakhir ada e-payment. Merupakan salah satu produk Artificial Intelligence yang memungkinkan kita untuk melakukan penyetoran atau transfer uang dan membuka akun di mana saja. Artificial Intelligence juga ikut berperan dalam keamanan, manajemen identifikasi dan kontrol privasi. Artificial Intelligence merekam jenis produk yang kita beli lengkap dengan informasinya, seperti kapan dan dari mana kita biasa membeli produk tersebut. Di sini saya akan menjelaskan juga apa itu cloud computing. Cloud computing adalah komputasi awan atau disebut juga metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud itu adalah contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Daripada menyimpan banyak file di hard drive atau penyimpanan lokal yang di komputer atau di handphone, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan kita menyimpan file selama kita mengakses internet, memiliki akses internet. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Maka dari itu, tidak heran banyak perusahaan atau orang-orang yang menggunakan cloud untuk menyimpan data. Kenapa dinamakan cloud computing? Yaitu karena informasi yang diakses secara remote di awan atau ruangan virtual. Yang ketiga yang saya bahas ada data analistik.
Data analistik merupakan mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Data analistik, data mencakup berbagai alat, teknologi, dan proses yang digunakan untuk menemukan tren dan memecahkan masalah dengan menggunakan data. Terdapat 4 jenis analistik yang utama, yaitu deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. 4 jenis analisis ini biasanya diterapkan secara bertahap dan tidak ada jenis yang dikatakan lebih baik dari yang lain. Contoh dari data analistik adalah sistem rekomendasi yang e-commerce gunakan. Dari data pengunjung, pembelian, dan sistem tersebut, Anda dapat memperkirakan produk apa saja yang sekiranya membuat pengunjung tertarik untuk membeli. Yang keempat, terakhir yang saya bahas itu ada blockchain. Blockchain adalah teknologi yang menjamin keamanan transaksi mata uang, kripto, dan disebut sebagai inovasi yang akan mengubah industri keuangan. Teknologi ini merupakan fondasi yang melahirkan industri kripto. Basis data blockchain menyimpan data dalam blok yang dihubungkan bersama dalam sebuah rantai. Penggunaannya tidak terlepas dari Bitcoin atau cryptocurrency dan lain sebagainya. Meskipun begitu, terdapat banyak sektor yang bisa dimanfaatkan dalam pengembangan teknologi dari blockchain ini. Sekian dari pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.